Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Pun hujan rintik-rintik. Ini kalau di rumahnya Bu Maya lagi hujan. Di Jogja kayaknya juga mendung ya. Tadi saya lihat di WhatsApp story teman yang di Jogja. Semoga tidak meruntuhkan niat. Oh malah justru tadi hujan ya. Kita lihat di layarnya Rifta tadi malah sudah hujan sama berarti. Semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar Pancasila ya di hari ini. Oke, sebelum pertemuan saya akan membahas sedikit ya untuk tugas kemarin. Ini sudah dibahas saya sampaikan ya untuk tugasnya, iya nggak sih? Kelas D kan bahasa Indonesianya hari Senin ya. Udah, berarti udah ya. Untuk tugas bikin video audionya kemudian dipublish itu nanti akan saya ambil dari 4 kelas ya untuk recordnya. Tapi bagi yang mengumpulkan tentu juga akan mendapatkan tambahan poin di nilai keaktifan dan tugas. Nah, kemudian untuk minggu ini kita akan membahas 2 materi ya teman-teman, sekaligus untuk mengganti yang minggu kemarin. Kita akan membahas Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa. Nah, setelah itu di pertemuan 9 kita akan bahas mengenai Pancasila sebagai sumber etika. Dan nanti Bu Maya akan menjelaskan terlebih dahulu 2 materi sekaligus. Setelah diskusi dan tentu di akhir pertemuan seperti biasa akan ada challenge untuk mahasiswa. Jadi silahkan didengarkan baik-baik penjelasannya karena seperti biasa challenge akan berhubungan dengan materi hari ini. Jadi nanti materi yang saya bagikan setelah challenge kerjakan. Nanti kalau misalnya penjelasannya cepat sekitar 1 jam itu udah bisa selesai. Jadi challenge bisa langsung dikerjakan dan selesai materi perkuliahan segera diakhiri. Itu ya teman-temannya. Nanti bisa dijelaskan ke Alvin ya Mas, dampingi Mas Alvin ya. Kalau untuk Dita dan Quina mungkin nanti saya bisa dibantu ya salah satu teman atau OPJ-nya aja Mas Bunga. Nanti kalau misalnya sudah mulai challenge atau kita mulai dari pertemuan ke-8. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Kita mendengar kalau lagu Pancasila ya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, karena memang Pancasila ini dianggap sebagai jiwa bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa. Apakah itu? Kita akan pelajari hari ini. Kita mulai dari pengertian Pancasila dulu ya teman-teman. Kita kemarin sudah bahas mengenai Pancasila itu apa. Artinya arti dari Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 asas dari negara kita. Nah, istilah Pancasila sendiri sudah dikenal ya dari zaman Majapahit. Nah, kemarin kita sudah bahas dari buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Tota Soma karangan Pitantula. Nah, Pancasila ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat sidang PPKI ya, sekaligus juga membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sendiri menjadi bagian di dalam pembukaan UUD 45 dan sila-silanya juga sudah
sah ya di tanggal 18 Agustus 1945, karena sebelumnya kan memang sempat terjadi perdebatan juga mengenai sila ke-1, kemudian pergantian dari sila-sila karena memang ada beberapa tokoh yang merumuskan dan itu harus disepakati bersama-sama. Tapi pada akhirnya di sidang PPKI ditetapkan Pancasila dan pembukaan undang-undang, di mana sila-silanya diantaranya yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga Persatuan Indonesia, yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian yang kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, di mana setiap sila ini, di setiap asas-asas ini mencerminkan sesuatu yang berhubungan dengan bangsa, entah itu jiwa dan kepribadian, etika, kemudian misalnya mengandung sudah berdasarkan sebagai panduan dalam mengatur konstitusi di dalam di negara ini, dan pokoknya mencerminkan kehidupan dari bangsa Indonesia, baik itu dari segi hukum, etika, tingkah laku, sikap dan sebagainya. Nah, kemudian Pancasila sebagai kepribadian jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kita berbicara mengenai kepribadian. Kepribadian itu apa sih? Kepribadian itu adalah ciri khas. Kalau misalnya kepribadiannya Fania itu kepribadiannya seperti apa sih? Apa ciri khas yang dimiliki Fania? Misalnya ceriwis gitu. Fania itu ceriwis, dianya ceriwis. Dia suka ngomong, di mana aja ketemu sama orang baru aja langsung bisa ngomong-ngomong kayak gitu. Itu adalah kepribadiannya dari Fania. Nah, bagaimana dengan kepribadian Indonesia? Nah, menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksud dengan kepribadian Indonesia itu adalah keseluruhan ciri khas bangsa Indonesia. Apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lainnya. Tentu saja Indonesia berbeda dengan Amerika ya. Indonesia misalnya negara demokratis. Semua suara-suara masyarakat itu didengarkan. Kita diberikan kebebasan juga asalkan bertanggung jawab dan masih sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Tentu berbeda dengan Amerika yang bebas, pokoknya semuanya bebas, liberal karena dia negaranya liberal ya. Tentu berbeda dengan Korea Utara atau Cina misalnya, yang mereka memiliki mereka menganut sistem komunisme ya. Komunis berarti apapun itu diatur oleh negara, warga itu nggak boleh ngomong, semuanya pokoknya patuh terhadap pimpinan negara kayak gitu. Jadi kepribadian Indonesia ini adalah ciri khas dari bangsa Indonesia yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Tentu bukan hanya sistem-sistem untuk menyelenggarakan negara saja, akan tetapi hal-hal lain, entah itu dari kebudayaan, bahasa, kemudian suku dan sebagainya yang bisa mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Tuh. Kemudian sebagai jiwa bangsa. Nah, kenapa Pancasila ini kita katakan sebagai jiwa bangsa? Karena apa? Karena Pancasila memiliki tujuan. Nah, tujuan itu yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Apakah tujuannya? Tentunya masyarakat adil dan makmur. Ini tertuang juga di dalam asas-asas atau sila-sila dalam Pancasila. Adil dan makmur dalam hal material dan spiritual. Berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, adil, makmur, bersatu, berkedaulatan rakyat. Kemudian dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Jadi kenapa Pancasila dikatakan sebagai jiwa? Karena apa? Karena kita ingin menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Kita bisa pengen menjadi warga yang berdaulat, bersatu, kemudian hidup dalam kondisi yang tenang, dinamis, kemudian dalam lingkungan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, damai. Intinya kita hidup di
Indonesia kita memiliki harapan dan kita memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dunia. Untuk apa? Agar kita bisa hidup secara adil dan makmur, baik secara materi maupun spiritual. Tuh. Nah, oleh karenanya penting bagi kita untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dari segala kehidupan. Jadi tidak hanya dihafalkan, tapi kita juga paham, kita tahu karena kita sudah belajar bagaimana sejarah Pancasila sampai ditetapkannya sila-sila ya. Kenapa Pancasila itu dirumuskan menjadi 5 asas, 5 dasar, dan kita paham apa makna dibalik sila-sila itu, dibalik asas-asas itu. Oleh karenanya kita juga tidak hanya harus memahami, tapi kita usahakan untuk bisa mengamalkan Pancasila. Tuh. Nah, karena apa? Karena bila Pancasila ini cuma sekedar kita hafalkan ya, cuma sekedar rangkaian kata-kata indah yang kemudian kita ucapkan. Nah, ini berarti Pancasila, rumusan Pancasila ini beku atau mati. Jadi nggak ada artinya bagi bangsa Indonesia. Karena masyarakatnya akan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Tidak akan ada aturan-aturan, tidak akan ada penyelaras yang bisa mengimbangi sikap dan perilaku dari masyarakat. Nah, apabila setiap masyarakat itu menjalankan ya, mengamalkan, memahami, menghayati, maka ini bisa menyentuh kehidupan kita. Kita bisa merasakan wujudnya walaupun tidak bisa kita pegang ya, tapi kita bisa merasakan kehadiran Pancasila ini. Nah, kalau nggak ada ya gimana, kita nggak akan bisa merasakan wujudnya. Maka lambat laun kehidupan kita akan kabur, kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur, dan kemudian bangsa Indonesia hancur. Korupsi di mana-mana, nggak ada empati, terus kemudian hukum tumpul sebelah, ya kan, penjajahan, bahkan penjajahan itu dilakukan dari dalam sendiri. Kita menjajah bangsa kita sendiri, kita menjajah masyarakat kita sendiri, pertengkaran antar keluarga, perpecahan, peperangan yang justru terjadi di dalam bangsa kita sendiri. Itu yang akan terjadi jika Pancasila itu tidak diamalkan, tidak ditegakkan, tidak kita pahami. Kemudian implikasi akibat selanjutnya jika Pancasila itu tidak kita pahami dan kita amalkan ya nanti hanya ada di dalam buku sejarah bagaimana lahirnya Pancasila dari BPUPKI ke PPKI dan sebagainya. Cuman ada foto-fotonya Bung Karno, Bung Hatta, Muhyiddin dan sebagainya. Itu hanya akan ada dalam sejarah, tidak ada orang yang mengamalkannya. Nah itu bila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada hidup kita sampai kapanpun itu, dan sampai generasi-generasi selanjutnya ya sudah, Pancasila itu hanya sekedar sejarah dan kata-kata yang terangkai dengan indahnya. Nah, semoga enggak ya. Jadi teman-teman sebagai agent of change, sebagai pemuda masa kini, generasi milenial diharapkan mampu mengamalkan, memahami Pancasila yang lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Karena apa? Karena kita pendidikan Pancasila sendiri mulai saat ini sudah harus diterapkan dari lini dasar. Dari PAUD itu sudah diajarkan bagaimana pentingnya Pancasila. Sampai orang yang bekerja pun masih diajarkan nilai-nilai Pancasila. Bu Maya sebelum menjadi pegawai di UIN, itu diberikan pendidikan khusus dulu 18 hari mengenai nilai-nilai Pancasila, etika, norma, dan lain-lain. Oleh karenanya teman-teman, apalagi ini kita dunia digital ya, kita bisa dengan mudahnya memberikan informasi-informasi yang informasi yang bermanfaat tentang nasionalisme dan sebagainya itu melalui teknologi yang kita miliki. Misalnya TikTokan ya jangan cuma BTS challenge ya, tapi Pancasila challenge kayak misalnya jogetnya jangan cuma joget yang yang unle gitu, jangan cuma itu, tapi siapa tahu kita joget-joget pakai lagu Garuda Pancasila kan bisa. Jadi kita bisa melestarikan budaya-budaya atau nilai-nilai dari Pancasila melalui digital, melalui teknologi digital. Nah, itu. Apalagi
bisa melakukan ini semua kalau nggak teman-teman semuanya sebagai generasi digital. Karena memang saat ini teknologi digital itu sedang dekat-dekatnya dengan masyarakat. Jadi daripada kita mengajar ya kayak gini harus menunggu muridnya dulu, lebih cepat sekali informasi itu bila di-share di media sosial atau di internet atau teknologi-teknologi digital lainnya. Jadi diharapkan nanti mampu melestarikan budaya dan nilai-nilai dari Pancasila itu. Nah, kesimpulannya adalah salah satu fungsi Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa, yang berarti Pancasila merupakan pencerminan jati diri bangsa Indonesia, yang mana hal itu adalah pembanding antara bangsa kita dengan bangsa yang lain. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam pengamalannya pun harus dimulai dari setiap warga Indonesia sampai penyelenggara pemerintahan, sehingga semua komponen dalam suatu negara mampu melestarikan nilai-nilai Pancasila agar bangsa kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Itulah tadi, apalagi teknologi digital di mana globalisasi budaya itu sudah hilir mudik ya. Kita tuh kadang lebih semangat mempelajari budaya lain, budaya Korea, budaya India atau luar negeri, tapi kita lupa kita lupa untuk melestarikan budaya kita sendiri. Kita dengan bangganya memamerkan bahwa aku bisa loh bahasa Inggris kayak gitu, tapi kosakata bahasa Indonesianya payah banget. Nah, kayak gitu. Kemudian kita bisa melestarikan budaya-budaya Korea ya, jogetan Korea, bahkan semua artis-artis Korea aja kita tahu. Tapi gimana pahlawan-pahlawan di Indonesia, perjuangan mereka, hari-hari kemerdekaan kita, hari-hari besar bangsa kita, tapi kita lupa. Nah, kayak gitu. Kemudian kita melestarikan lagu-lagu Korea, tapi lagu-lagu dari Indonesia sendiri, buatan anak Indonesia tidak kita lestarikan. Miris sekali ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman bisa balance. Oke, kita boleh kok mempelajari budaya asing, akan tapi pahami dulu budaya kita. Jadi kalau nanti ada budaya asing yang masuk, kita tidak mudah terpengaruh. Misalnya, iya ternyata Korea tuh budayanya bagus banget loh. Aduh, aku kayaknya pengen mempelajari aja deh budaya Korea, terus kita lupa sama budaya di Indonesia. Nggak boleh kayak gitu, jadi harus balance. Wih iya, lagu Korea itu bagus, tapi lagu Indonesia juga lebih bagus kok. Bahkan lagu nasional aja bisa dibuat sekeren itu sama yang di YouTube itu kan sekarang lagi ngetren itu ya, lagunya Sajojo yang dinyanyikan Noella, kalau teman-teman tahu itu tuh saya sampai merinding banget. Ada satu lagi yang dinyanyikan sama siapa ya yang jebolan Indonesian Idol, siapa sih namanya? Aduh pokoknya itu di aransemen sama siapa? Lyodra, Bu. Nah, siapa? Lyodra bukan. Bukan Lyodra, bukan. Yang rambutnya kriwil-kriwil itu. Novia Bahmit. Novia, Bu. Nah, Novia Bahmit ya kan. Itu keren banget pokoknya. Banyak sekali lagu-lagu kebangsaan kita yang dinyanyikan sama mereka. Bahkan ada loh dari SMA mana ya di Kudus ya, kalau nggak salah, dia itu menyanyikan lagu Sabda Alam. Bener, saya sampai nangis. Jadi itulah salah satu cara kita untuk melestarikan budaya kita, nilai-nilai Pancasila juga ya. Nanti teman-teman juga bisa berbuat kayak gitu. Misalkan nyanyi lagu di aransemen atau bikin video di aransemen sendiri dan kemudian di-share di YouTube. Insya Allah ini akan menjadi salah satu upaya dan usaha kita sebagai bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerminkan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Kira-kira itu ya. Ini untuk pertemuan ke-8. Untuk pertemuan ke-9 kita membahas mengenai Pancasila sebagai sumber etika. Nanti ini akan banyak saya skip karena saya sudah menjelaskan dengan rinci di sini. Jadi teman-teman nanti membaca ya. Apa yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian yang kedua, alasan kenapa Pancasila harus dikatakan sebagai sistem etika. Nah, terus kemudian kita akan menggali sumber-sumber historis di mana Pancasila itu menjadi rujukan sistem etika bangsa kita.
Nah, setelah itu kita deskripsikan esensi